Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baik, pada video kali ini saya akan melanjutkan materi yang pertama dari mata kuliah kreasi konten digital. Jika sebelumnya pada saat sebelum UTS itu disampaikan oleh Pak Wahid materi-materi yang berkaitan dengan mata kuliah ini, nah kalau setelah UTS ini akan disampaikan oleh saya karena mata kuliahnya ini bertim. Nah, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Pak Wahid, untuk materi yang pertama setelah UTS itu adalah pembuatan e-modul pembelajaran. Nah, sebelum mempelajari seperti apa langkah-langkah dalam membuat e-modul pembelajaran, sebelumnya saya akan memberikan pengantar terlebih dahulu seperti apa prosedur perancangan e-modul pembelajaran itu. Nah, jadi pada slide yang pertama ini, nah akan diawali oleh kutipan dari Mendikbud ya, yang biasa dipanggil Mas Nadiem, bahwa di sini sebenarnya teknologi itu merupakan alat untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Jadi sebenarnya kualitas pembelajarannya itu sendiri bergantung pada interaksi antara guru dan murid. Nah, kalau misalkan sekarang pembelajarannya sudah bergeser ke pemanfaatan teknologi, ya karena kemarin memang kondisinya ada pandemi. Nah, di sini guru juga harus menyesuaikan. Yang tadinya misalkan pembuatan modul itu hanya sekedar hanya diberikan modul cetak saja, kemudian interaksinya ya berlangsung dalam kelas, guru memberikan instruksi dan seterusnya, atau instruksi itu diberikan di kelas kemudian nanti sampai di rumah siswanya mengerjakan dan lain sebagainya. Jadi banyak variasi interaksi yang bisa dilakukan. Nah, kalau untuk e-modul pembelajaran karena dia sifatnya digunakan secara daring. Nah, oleh karena itu di sini interaksinya ya juga berlangsung di dalam modul itu sendiri. Jadi ada ketika siswa mengklik sesuatu maka akan muncul sesuatu dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan melihat seperti apa hakikat e-modul. Jadi kalau modul itu sendiri adalah bahan belajar yang disiapkan secara khusus dan dirancang secara sistematis berdasarkan kurikulum tertentu yang dikemas jadi unit pembelajaran terkecil yang dapat digunakan pembelajar secara mandiri untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu yang telah ditetapkan. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah unit pembelajaran terkecil, sehingga nanti pembuatan modul itu sendiri bisa menyesuaikan dengan subkompetensi dasar. Artinya tidak harus modul itu satu babnya misalkan tentang persamaan garis lurus, tapi bisa nanti modulnya itu cukup untuk subkompetensi dasar yang akan dipelajari oleh kompetensi dasar yang akan dipelajari oleh siswanya. Kemudian kalau e-modul ada elektroniknya, nah penyajiannya ini juga disusun secara sistematis, nah tapi disajikan dalam format elektronik. Nah, di sini di dalamnya itu kegiatan pembelajaran dihubungkan dengan tautan link sebagai navigasi yang membuat peserta didik lebih interaktif dengan program dan dilengkapi dengan penyajian video tutorial animasi atau ada audio untuk memperkaya pengalaman belajar. Nah, ini ada karakteristik e-modul, jadi self-instructional. Di sini siswa mampu membelajarkan dirinya sendiri, nggak bergantung dengan pihak lain. Kemudian adaptif, jadi
modul itu punya daya adaptif yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Kemudian self-contained. Jadi seluruh materi pembelajaran dari satu unit kompetensi yang dipelajari terdapat dalam satu modul yang utuh, standalone. Modul yang dikembangkan tidak bergantung pada media lain atau tidak harus digunakan bersama dengan media lainnya. User friendly, kemudian akrab digunakan oleh penggunanya atau siswa dan konsisten dalam menggunakan font, spasi, dan tata letak. Jadi fontnya itu sebaiknya kalau misalkan judulnya fontnya pakai Arial ya pakai Arial terus. Nanti kalau di dalam teksnya mau pakai uh, apa Cordova ya Pak Cordova terus. Nah gitu. Jadi jangan apa maunya bervariasi tapi justru malah kalau untuk modul ya memang sebaiknya konsisten. Tuh. Kemudian disampaikan menggunakan suatu media elektronik berbasis komputer, memanfaatkan berbagai fungsi media elektronik, memanfaatkan fitur yang ada pada aplikasi software, dan didesain secara cermat dengan memperhatikan prinsip pembelajaran. Memang ada keunggulan dari penggunaan e-modul itu sendiri, jadi motivasi siswa itu meningkat karena tugas yang dipelajari itu nanti batasannya jelas dan sesuai dengan tahapan kemampuan siswa. Kemudian setelah dilakukan evaluasi, siswa guru dapat mengetahui pada poin mana siswa itu merasa kesulitan. Nah, kemudian bahan pelajarannya terbagi lebih merata dalam satu semester, disusun menurut jenjang akademik, penyajiannya bersifat statis pada modul cetak. Jadi yang biasanya kalau modul cetak itu ya sudah seperti itu, sifatnya statis. Nah, kalau modul ini nanti karena ada interaksinya, jadi sifatnya lebih dinamis gitu. Kemudian unsur verbal yang terlalu tinggi pada modul cetak dapat dikurangi dengan menyajikan unsur visual dengan penggunaan video tutorial. Nah, jadi memang kalau ini kan ya variasi itu memang bergantung kepada si pembuat modul itu sendiri. Kemudian kelemahannya, biaya pengembangan bahan tinggi dan waktu yang dibutuhkan lama. Apalagi kalau misalkan belum terbiasa membuat modul. Nah, ini biasanya nanti akan cukup merasa kesulitan untuk merancang. Kemudian menentukan disiplin belajar yang tinggi yang mungkin kurang dimiliki siswa yang belum matang. Kemudian membutuhkan ketekunan yang lebih tinggi dari fasilitator untuk memantau proses belajar siswa, memberikan motivasi dan konsultasi secara individu setiap waktu siswa membutuhkan bimbingan. Kemudian ini ada prinsipnya. Jadi prinsip pengembangannya diharapkan ketika siswa mengerjakan itu muncul minat dan motivasi siswa untuk menyelesaikan modul itu sendiri. Jadi modulnya memang harus menarik. Ditulis dan dirancang untuk digunakan siswa. Jadi bukan untuk digunakan guru. Menurut gurunya gampang, ternyata menurut siswanya susah. Nah, itu juga jangan sampai seperti itu. Kemudian harus ada tujuan pembelajaran. Disusun berdasarkan pola belajar yang fleksibel, kemudian disusun juga berdasarkan kebutuhan siswa yang belajar dan pencapaian tujuan pembelajaran. Fokus pada kesempatan siswa untuk berlatih, mengakomodasi kesulitan belajar, memerlukan sistem navigasi yang cermat, selalu memberi rangkuman, gaya penulisan bahasanya komunikatif, interaktif, dan semi formal. Kemudian dikemas untuk digunakan dalam proses pembelajaran, perlu strategi pembelajaran. Jadi ada pendahuluan, penyaji, ada penutup. Banyak mekanisme mengumpulkan umpan balik, menunjang self-assessment, menjelaskan cara mempelajari buku ajar, ada petunjuk sebelum sampai sudah menggunakan e-modul. Nah, itu adalah prosedur perancangan modul pembelajaran. Nah, kemudian kalau berdasarkan buku 4. Nah, ini halaman berapa nih?
Kalau berdasarkan dari halaman 38 berarti, nah ini ya saya beri tahu. Nah, buku 4 pembinaan dan pengembangan profesi guru di sini untuk buku 4. Nah, di sini ada, nah, di sini ada, bentar ya. Oke. Nah, ini ada definisi modul, tadi kita sudah mempelajari kurang lebih seperti itu. Nah, modul umumnya terdiri dari petunjuk untuk siswa, isi materi bahasan, lembar kerja siswa, evaluasi, kunci jawaban evaluasi, nomor 6 ini tidak perlu. Jadi nanti modul yang akan kalian susun itu harus memuat nomor 1 sampai 5. Nah, jadi ada poin-poin ini 1 sampai 5. Nah, di modulnya itu sendiri, jadi prinsipnya kalian sudah harus menyiapkan materi, petunjuk. Nah, ini kalian sudah harus menyiapkan ini di Word. Nah, nanti tinggal copy paste di aplikasi untuk membuat e-modul. Jadi nanti kita akan membuat e-modul dengan Book Creator. Kita pakai bukan aplikasi ya. Kita pakai web untuk membuat modul pembelajaran. Nah, nama aplikasinya nanti adalah Book Creator yang kita akses secara online. Gitu. Nah, nanti di sini untuk materinya sendiri akan saya tentukan secara acak. Nah, bisa kalian cek di e-study. Jadi nanti di sini buku 4 prosedur perancangan, kemudian list mahasiswa dan materi yang akan digunakan dalam e-modul itu nanti bisa dicek di e-study-nya. Baik, saya rasa cukup itu untuk pengantar perancangan e-modul. Nah, berikutnya akan dilanjutkan pada video lainnya, video tutorial pembuatan e-modul. Oke, terima kasih. Mari kita akhiri video kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.